Pemerintah dan DPR telah menyepakati pembahasan rancangan anggaran dan pendapatan belanja negara 2022. Kesepakatan yang dicapai pada Juli lalu itu menyepakati asumsi ekonomi makro RAPBN 2022. RAPBN 2022 disusun di tengah ketidakpastian akibat penyebaran pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan. Pemerintah dan DPR sepakat untuk memasang asumsi pertumbuhan ekonomi secara konservatif dalam asumsi makro RAPBN 2022. Ini dengan pertumbuhan ekonomi tetap yaitu 5,2% hingga 5,8%. Sementara untuk tingkat inflasi disepakati di rentang 3 plus minus 1% dengan rentang 2 sampai 4%. Tingkat bunga SUN 10 tahun tetap 6,32% hingga 7,27%. Nilai tukar rupiah disepakati Rp13.900 hingga Rp14.800 per dolar Amerika Serikat. Kemudian di sektor energi, kesepakatan asumsi harga minyak mentah Indonesia di rentang 55 sampai 77 dolar Amerika Serikat, lifting minyak bumi 686.000 sampai 750.000 barrel per hari, dan lifting gas bumi 1,031 juta sampai 1,2 juta barrel setara minyak per hari. Kemudian untuk target indikator pembangunan 2022 disepakati nilai tukar petani di indeks 103 sampai 105, kemudian nilai tukar nelayan 104 sampai 106, sementara tingkat pengangguran terbuka tetap 5,5% sampai 6,3%, tingkat kemiskinan tetap 8,5% hingga 9%, dengan Gini rasio indeks tetap 0,36% sampai 0,378%. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana kita bisa membaca asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2022 dan nota keuangan jelang kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Kemudian apa saja catatan yang harus diperhatikan untuk mencapai target pemerintah dan juga memaksimalkan pertumbuhan ekonomi di kala pandemi yang belum berhenti ini. Kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Langsung saja saya sapa, yaitu ada Mas Bima Yudhistira dari Selios. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Baik Mas Bima, kita langsung saja bahas bagaimana kemudian RAPBN tahun 2022 dengan asumsi makro yang sudah juga banyak beredar luas ya di media. Kita ketahui pada kuartal kedua tahun 2021 ini pertumbuhan ekonomi kita ada di 7% dibandingkan kuartal 2 tahun 2020 begitu. Kemudian diterpa kita kembali dengan pandemi COVID-19, yaitu diberlakukannya kembali PPKM darurat di Jawa Bali dengan berlevel begitu. Bagaimana kemudian anggaran pemerintah bisa memanfaatkan terus momentum pertumbuhan ekonomi kita di kala pandemi yang masih menerapkan gas dan rem terus-menerus? Ya, tentu kalau kita melihat dari asumsi RAPBN yang disetujui antara pemerintah dengan DPR, rentangnya memang cukup optimis ya, bahkan batasan atasnya 5,8%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah di satu sisi berkomitmen untuk cepat menyelesaikan krisis pandemi. Harapannya 2021 atau 2022 awal target vaksinasi bisa dilanjutkan sehingga cepat mencapai herd immunity. Tetapi di sisi yang lain memang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahun depan yang relatif tinggi, ini perlu beberapa hal yang harus diantisipasi. Salah satunya adalah misalnya dari sisi faktor eksternal. Kita melihat bagaimana pergolakan yang terjadi di Timur Tengah 1 minggu, 2 minggu belakangan ini dampaknya bukan hanya di semester kedua tahun 2021, tapi juga akan berlanjut ke tahun 2022. Dan ini akan berpengaruh terhadap harga komoditas misalnya yang diandalkan sebagai sumber utama ekspor Indonesia. Berikutnya lagi dari sisi misalnya investasi, pemerintah menekankan investasi. Tetapi ini saling berkaitan karena beberapa faktor eksternal lagi, salah satunya adalah perubahan kebijakan moneter di Amerika Serikat, ini bisa melemahkan nilai tukar rupiah. Jadi kalau kita melihat asumsinya memang dalam kondisi yang optimis, tetapi perlu lebih berhati-hati. Jadi eksternal akan berperan
besar ya nantinya dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita. Tapi kalau kita melihat bagaimana pidato Presiden sebelumnya dalam sidang bersama DPR, MPR juga DPD RI, konsumsi rumah tangga sempat disebut ini mencapai 55%, salah satu penyumbang terbesar juga dalam PDB kita. Bagaimana kemudian bisa tetap rata begitu penyebaran konsumsi rumah tangga di Indonesia, di tengah kalau kita melihat saat ini banyak juga ya angka pengangguran yang cukup besar terjadi karena pandemi COVID-19, Mas Bima. Berkaitan dengan kondisi sekarang ini begini, jadi pemerintah di satu sisi memang mempercepat adanya pemulihan daya beli masyarakat. Tetapi daya beli masyarakat tidak hanya diselesaikan dengan bantuan sosial, karena itu sifatnya adalah temporer. Apalagi pemerintah ingin agar defisit APBN itu ditahan atau dikurangi di bawah 3% pada tahun 2023. Ini saya kira satu hal yang cukup sulit dilakukan. Di sisi yang lain ada tekanan tadi eksternal bisa mendorong kenaikan harga bahan bakar, kemudian harga energi, karena harga minyak mentahnya fluktuasinya cenderung mengalami kenaikan. Itu juga satu hal yang bisa menekan daya beli. Kemudian kita melihat bagaimana penyaluran kreditnya. Jadi kalau konsumsi masih memegang peranan yang penting, ini perlu disupport oleh sisi kredit. Karena konsumsi akan bergerak ketika penyaluran kredit kepada dunia usaha itu juga meningkat, penghasilan masyarakat juga meningkat pada ujungnya, sehingga belanja lebih banyak. Nah, dengan logika seperti itu, konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh penyaluran kredit perbankan ini masih relatif rendah. Sampai di bulan Juni 2021, pertumbuhan kredit konsumsi itu kecil sekali, meskipun positif, tapi positifnya masih di bawah 2% secara year on year. Jadi ini salah satu yang menjadi tantangan karena banyak negara yang terlalu cepat melakukan pemotongan perlindungan sosial, akibatnya daya beli masyarakatnya kembali menurun. Nah, ini yang kita akan lihat nanti di dalam pidato nota keuangan, apakah pemerintah tetap melanjutkan komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan, kemudian mempertahankan daya beli, atau mencoba formulasi yang lain, yaitu mendorong sisi investasi dan sisi ekspor. Ini yang menjadi pertanyaan besarnya. Oke, baik. Mas Bima, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita menyimak bagaimana pembacaan RUU APBN tahun 2021 sekaligus nota keuangan 2022 maksud kami sekaligus nota keuangan. Kalau kita melihat situasi di tengah pandemi saat ini, sebetulnya kalau berdasarkan data yang disebutkan oleh pemerintah cukup optimistis memang pertumbuhan ekonomi, kemudian kegiatan ekspor impor kita, begitupun dengan pertumbuhan kegiatan masyarakat lainnya yang cukup meningkat begitu di kala kuartal 1 menuju kuartal kedua tahun 2021 ini. Tapi kalau melihat lebih dalam lagi, lebih luas lagi secara makro di masyarakat, sebetulnya apakah sudah benar-benar kita ada di tren perbaikan yang ditunjukkan oleh data tersebut atau bagaimana? Masih belum, karena di kuartal ketiga tantangannya berbeda ya. Walaupun sempat tumbuh 7% di kuartal kedua, tetapi pertumbuhan 7% itu kan faktor seasonal karena ada lebaran. Tapi di kuartal ketiga, pembatasan sosial dilakukan lebih ketat, kemudian lonjakan varian Delta COVID-19 ini menjadi penghambat juga bagi pertumbuhan ekonomi sepanjang semester kedua 2021. Sehingga di semester 2 2021 kita bisa tumbuh secara tahunan itu positif, itu sudah satu pencapaian yang luar biasa. Setidaknya Indonesia tidak jatuh lagi di bawah jurang resesi ekonomi, itu sudah cukup biasa. Kemudian melihat dari kualitas pertumbuhan lebih penting lagi. Sektor-sektor yang tumbuhnya tinggi pada kuartal kedua itu didominasi oleh sektor jasa yang serapan tenaga kerjanya tidak sebesar sektor industri, manufaktur maupun sektor pertanian. Jadi concern kita juga terkait dengan serapan tenaga kerjanya. Kalau pertumbuhan tinggi tetapi serapan tenaga kerjanya rendah, sebenarnya bukan percuma tapi tidak optimal. Nah, ini yang menjadikan kuartal ketiga dan kuartal keempat ini masih banyak ketidakpastiannya. Apakah kita bisa selesai pandemi ini menjelang kuartal keempat sehingga nanti ada Natal dan Tahun Baru masyarakat pede lagi untuk berbelanja, atau kemudian masih berlanjut terus bahkan sampai 2022 harapannya tidak berlanjut terus. Nah, ini akan berpengaruh juga terhadap banyak indikator makroekonomi lainnya. Baik, artinya masih banyak sekali ya tantangan terutama pandemi COVID-19 ini. Sekaligus juga kita menyoroti bagaimana anggaran pemerintah dalam hal kesehatan dan pengembangan sumber daya manusia ini bisa mendapatkan realisasi yang baik pada kuartal 3 dan keempat, sekaligus bagaimana nantinya pada
RAPBN tahun 2022. Mas Bima, nanti kita lanjutkan perbincangan kita, namun sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana persiapan jelang laporan RAPBN tahun 2022 dan pembaca nota keuangan di gedung DPR RI. CNN Indonesia Breaking News. Baik, Anda kembali di CNN Indonesia Breaking News. Dan bagaimana kita bisa membaca asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN tahun 2022 dan nota keuangan yang dibacakan oleh Presiden Republik Indonesia jelang kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Apa saja catatan yang harus diperhatikan untuk mencapai target pemerintah dan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi kita di kala pandemi yang belum terhenti? Kami akan bahas langsung bersama staf khusus Kementerian Keuangan, Mas Justinus Prastowo, dan juga Direktur Selios, Mas Bima Yudhistira. Selamat siang, Mas Pras, Mas Bima, masih bergabung bersama kami. Oke, tadi kita sudah menyimak bagaimana nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sekaligus juga RUU APBN tahun anggaran 2022. Mungkin saya ke Mas Bima terlebih dahulu. Mas Bima, tadi Presiden menyebut bahwa ada ketidakpastian yang tinggi dalam menyusun RUU APBN tahun 2022 yang masih banyak dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 sehingga harus antisipatif, responsif, sehingga terdapatlah tadi indikator asumsi dasar ekonomi makro yang disebutkan oleh Presiden. Apa saja catatan dari Anda, Mas Bima? Ya, satu, Presiden mengakui bahwa memang tantangan paling besar masih berada dalam situasi pandemi ya. Artinya semakin baik penanganan pandeminya, harapannya tidak terlalu lama, ekonomi kembali dilonggarkan, maka target pertumbuhan ekonomi 5-5,5% itu bisa saja tercapai, karena rebound-nya akan sangat cepat. Ya, kemudian yang kedua, sebenarnya berkaitan dengan motor ekonomi yang cukup penting. Salah satunya dari sisi ekspor, kemudian disebut investasi, dan juga pengembangan ekonomi digital. Jadi, dapat pidato hari ini, itu membuktikan bahwa memang reformasi struktural ini adalah hal yang paling penting untuk dilakukan. Jadi pandemi, tapi juga reformasi strukturalnya. Karena memang ini ada kesempatan besar di sisi ekspor, harga komoditas sedang bagus, tapi tantangannya juga cukup besar ya. Ada kondisi geopolitik yang berubah, kemudian juga ada negara itu jadi divergensi pertumbuhan ekonomi. Ada negara yang pemulihannya relatif cepat, tapi ada juga negara-negara yang masih lambat, sehingga kita harus pintar-pintar juga memilih target pasar ekspornya di sebelah mana. Dan yang menarik lagi sebenarnya ada dua ya, saya catat di sini. Satu adalah inflasi. Berkaitan dengan inflasi di kisaran 3%, ini masih sangat mungkin untuk direvisi. Kenapa? Karena melihat harga komoditas kemudian meningkat, ini bisa berpengaruh terhadap cost push inflation atau inflasi dari sisi pasokan. Harga minyak naik akan berakibat pada penyesuaian BBM non subsidi. Kemudian juga tarif listrik khususnya bagi industri dan non subsidi. Jadi ini mungkin inflasinya kalau ekonomi tumbuh 5%, artinya ada pertumbuhan permintaan yang meningkat, plus dari sisi pasokan juga ada penyesuaian harga. Nah, apakah ini tidak akan mengakibatkan inflasi mungkin di atas 3%? Ini concernnya adalah inflasi. Dan yang kedua, ini berkaitan dengan SBN. SBN 10 tahun ini bunganya di kisaran 6,8%. Ini relatif juga sangat mungkin untuk masih bisa koreksi, karena 6,8%. Bagaimana kita melihat tekanan tahun 2013 dan penyesuaian kebijakan dari moneter Amerika Serikat, ini bisa mempengaruhi kurs rupiah, juga pada akhirnya adalah suku bunga dari surat utang pemerintah akan semakin meningkat. Implikasinya kemana? Implikasinya nanti kepada beban bunga utang yang mungkin akan lebih berat lagi pada tahun 2022 ke depan. Oke, sehingga mempengaruhi indikator-indikator lainnya begitu ya terhadap ekonomi makro kita yang sepertinya akan bergerak lebih dinamis lagi tahun 2022, apalagi nanti menuju kuartal 3, kuartal 4 tahun 2021 ini. Saya ke Mas Pras. Mas Pras, tadi Mas Bima juga sempat menyinggung soal bagaimana dinamika eksternal yang akan mempengaruhi pergerakan ekonomi kita. Kalau melihat juga pidato dari Presiden tentang nota keuangan, Presiden mendorong agar penerimaan negara ini bisa digenjot salah satunya dengan memperluas potensi penerimaan pajak dan sekaligus memberikan kebijakan fiskal yang lebih akomodatif begitu, lebih responsif, lebih reformasi yang lebih baik. Bagaimana saat ini strategi yang akan dilakukan, Mas Pras? Ya, terima kasih. Saya juga berterima kasih, Mas Bima tadi memberikan overview yang cukup lengkap ya, dan menurut saya itu menggambarkan secara cukup baik apa yang menjadi inti dari
RAPBN atau Nota Keuangan 2022. Tentu saja kita tetap bertolak kepada asumsi masih ada ketidakpastian, dinamika global maupun domestik juga masih perlu diantisipasi, dan yang jelas kalau dikaitkan dengan pidato Presiden tadi pagi, itu satu nafas, pentingnya kita membuat terobosan dan berpikir di luar normal. Tidak boleh kita berpikir dengan cara-cara normal dan bertindak dengan cara-cara normal. Nah, RAPBN 2022 juga dirancang dengan cara berpikir seperti itu, tetap mengakomodir dinamika, fleksibel, dan fokus kepada beberapa hal yang secara fundamental kita butuhkan. Sebelum saya masuk ke penerimaan, karena ini juga penting, Mas. Misalnya perbaikan DTKS yang bertahun-tahun menjadi kendala kita untuk bisa memberikan bansos dengan baik, untuk bisa memberikan subsidi tepat sasaran. Lalu juga fokus kepada mismatch di sektor pendidikan. Pentingnya kita betul-betul menggali lebih dalam apa problematik sektor ini sehingga bisa diurai dan diselesaikan, termasuk kesehatan. Tadi pagi Presiden menyampaikan bahwa banyak masalah yang terungkap karena pandemi ini di sektor kesehatan. Nah, kita tertantang untuk berani memulai investasi di industri farmasi dan sebagainya agar kita bisa mengejar kemajuan negara-negara lain. Nah, di sini pajak menemukan pintu masuk relevansinya. Kalau kita punya pola atau model belanja yang sekarang itu sudah zero budgeting sehingga efisiensi menjadi kunci, maka kalau tadi Mas Bima sampaikan, kita harus hati-hati dengan penambahan utang, mau tidak mau kemandirian fiskal harus bertumpu pada perpajakan. Nah, kalau 2 tahun terakhir ini pajak fokus menjadi insentif, ini saatnya kita mulai memikirkan apa langkah terobosan strategik yang dapat diambil sehingga penerimaan pajak optimal tanpa, kalau kata Presiden tadi, tanpa mengurangi daya saing, tanpa mengganggu ekosistem yang sudah terjaga, yaitu bagaimana reformasi struktural dijalankan. Nah, di sini tadi disampaikan kita ingin menyelesaikan RUU KUP dengan segala perbaikan dan dinamika yang ada, lalu juga perbaikan administrasi, core tax system, pendekatan kewilayahan sehingga bisa memotret potensi yang real di lapangan sampai level paling rendah, dan terakhir adalah ekonomi digital yang jelas-jelas tumbuh dan belum sepenuhnya dapat kita capture. Nah, dengan perbaikan itu, baik sisi regulasi maupun administrasi, diharapkan kita bisa beriringan. Pandemi kita kelola, kita atasi, dan ekonomi kita jaga masuk dengan kebijakan perpajakan yang moderat, tetapi menuju kepada optimalisasi. Oke, baik. Saya kalau gitu langsung lempar ke Mas Bima. Terkait dengan penerimaan pajak ini di kala pandemi COVID-19 seperti ini, mungkin nggak kita bisa mengoptimalisasi penerimaan pajak tersebut, sekaligus juga kita secara perlahan mempersempit defisit dari anggaran belanja pemerintah, Mas Bima? Betul. Ini satu hal yang saya lihat juga cukup problematis, karena penerimaan pajak tadi disebutkan oleh Pak Jokowi targetnya 1.506 triliun. Kemudian di 2021 1.229 triliun. Nah, ini koreksi Pak Justinus kalau angkanya kurang pas. Tapi kalau dibandingkan, berarti ada kenaikan tumbuhan penerimaan pajak di 2022 itu sampai 22,5%. Ini adalah pajakan itu angka yang ya, termasuk biaya dan cukai. Silakan Pak Justinus. Ya, oke. Ini kalau kita bandingkan secara year on year penerimaan pajaknya. Jadi memang dari penerimaan pajak ini relatif cukup tinggi, kira. Tapi yang penting adalah mendukung revisi ketentuan umum perpajakan dengan catatan memang tadi apakah dalam situasi seperti sekarang dan pemulihan daya beli di kelas menengah bawah, kita baca dari beberapa indikator keyakinan konsumen yang kena sekarang adalah golongan pendapatan yang paling bawah, kepercayaannya, keyakinannya turun. Nah, ini jangan sampai adanya reformasi perpajakan itu membuat daya beli sudah lemah, ini semakin lemah lagi. Sehingga tadi nggak konsisten dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi di 5%. Kemudian yang kedua juga memang harus hati-hati terhadap produk-produk yang akan dikenai pajak ya. Jadi ini perlu pembahasan lebih jauh seperti bahan makanan, kemudian layanan pendidikan, layanan kesehatan. Ini mungkin masih perlu diskusi lebih panjang. Tetapi
kalau kita membaca reformasi perpajakan secara lengkap, ada beberapa memang harus didorong seperti pajak karbon, ya. Kemudian juga bagaimana menutup celah perpajakan lintas negara. Itu 100% harus didukung, meningkatkan penerimaan pajak. Maka artinya penerimaan pajak harus lebih tepat sasaran dan jangan juga mengganggu pertumbuhan ekonomi. Ya, selain pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga kualitasnya. Oke, pajak yang tepat sasaran. Mas Pras, ini kalau kita bicara soal indikator ekonomi makro lainnya yang disebutkan adalah kemiskinan, angka kemiskinan yang pada tahun 2021 ini sempat ada di atas angka 10% lagi, namun pada era APBN tahun 2022 diharapkan diekspektasikan bisa ada di kisaran rentang 8,5 sampai 9% dengan rasio Gini 0,3% begitu. Mas Pras, kalau melihat data ini, melihat bagaimana juga stimulus yang diberikan kepada masyarakat ekonomi lemah hingga sektor UMKM, bagaimana kemudian pemerintah akan berencana untuk menekan angka kemiskinan sekaligus juga rasio Gini yang semakin rentangnya semakin menyempit begitu sehingga ketimpangan tidak semakin besar? Ya, tadi saya merespon Mas Bima sedikit. Betul tadi Mas Bima, timing harus dikelola dengan baik. Bagaimana supaya optimalisasi pajak dan upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi itu betul-betul ada pada real yang sama, pada takaran yang tepat. Saya setuju itu, dan pemerintah dengan DPR sangat memikirkan bagaimana kita mengelola timing itu. Nah, terkait dengan kemiskinan dan ketimpangan, betul sekali. Kalau kita lihat data 2020 dan semester 1 2021, terlihat bahwa program pemerintah kontrasiklus secara efektif itu mampu menunjukkan hasil, yaitu mengurangi laju penambahan orang miskin dan juga menjaga supaya ketimpangan tidak terlalu lebar. Tentu ini belum cukup, tetapi kita ada pada arah yang tepat. Maka kalau kita melihat sudah mengenali permasalahannya, tadi Pak Presiden menyampaikan, DTKS menjadi tantangan, lalu skema-skema yang ada diperkuat dan dipertahankan, ditambah lagi dengan perbaikan skema subsidi dari subsidi barang ke subsidi orang, dengan dukungan kepada sektor pendidikan, kesehatan diperkuat. Kita optimistik itu adalah upaya yang komprehensif untuk menjaga supaya kelompok yang paling terpinggirkan dan paling tidak beruntung itu diangkat. Sekaligus kalau kita perhatikan di dalam capaian kuartal 2 2021 tampak bahwa sudah terjadi pemerataan yang relatif lebih baik. Sektor-sektor yang tumbuh tidak hanya bergantung kepada konsumsi pemerintah, belanja pemerintah atau konsumsi, tapi itu sudah merata dan ini menunjukkan harapan. Pandemi mendorong terciptanya sektor yang dulu agak lambat menjadi lebih cepat, dan digitalisasi panjang bisa dikelola dengan baik, juga menjanjikan karena nanti UMKM pun bisa masuk ke sana dengan lebih baik. Baik, ini banyak sekali sebetulnya yang bisa kita bahas dari asumsi dasar ekonomi makro yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Namun sayang sekali waktu kita sangat singkat. Mas Bima, mungkin singkat saja bagaimana Mas Bima membaca bagaimana penyerapan transfer dana ke daerah dan juga percepatan realisasi anggaran kesehatan pendidikan yang digelontorkan oleh pemerintah yang cukup besar begitu terhadap kecepatan tersebut agar dana ini benar-benar bisa terrealisasi dengan baik begitu penyerapannya hingga ke daerah-daerah. Ya, problemnya memang masih klasik ya, jadi situasi sedang krisis, tetapi memang respon dari pemerintah daerah itu juga masih perlu mendapatkan catatan ya. Masih banyak dana yang disimpan di perbankan, biasanya Kementerian Keuangan sering komplain soal itu. Sudah ditransfer tapi dana disimpan. Jadi kita setuju mendorong agar pemerintah daerah juga lebih responsif ya. Kemudian ketakutan terhadap kriminalisasi sebenarnya banyak dari berdasar juga, karena dari awal Kejaksaan sudah turut dilibatkan, ada KPK, BPK, jadi sudah dilibatkan dalam hal perencanaan sampai eksekusi, sehingga kriminalisasi itu sebenarnya kalau memang niatnya mengkorupsi dana bantuan sosial ya korupsi aja, jadi jangan kemudian beralasan belanjanya kemudian agak ditahan karena khawatir pejabatnya. Jadi koordinasi, sinkronisasi antar lembaga sangat penting. Yang terakhir soal pendataan, dan juga kemudian bagaimana sampai ke level daerah itu dilakukan semacam, bukan sidak ya, tapi semacam sampel gitu ya, diambil apakah bantuan-bantuannya sudah tepat sasaran, jangan sampai ada penerima yang berhak malah tidak menerima atau dipotong gitu dengan oknum. Baik, Mas Bima, mohon maaf saya harus potong karena waktu kita telah habis. Dan terakhir, jangan sampai
pemerintah daerah terutama, khusus pendataan untuk usaha mikro, itu jangan sampai pemerintah daerah pakai data yang lama, karena malas untuk mencari data yang baru. Oke, Itu salah satu pemutahiran usulan data di juga berbagai dari aspek para pengusaha, dari sehingga pemberian stimulus hingga penerimaan bantuan sosial. yang ya, Pak usahanya Bintang. sudah tidak berjalan, dia dapat. Baik, Mas Bima, saya mohon maaf saya harus potong karena waktu kita telah habis. Semoga ini benar-benar prinsip kehati-hatian masih bisa terus diterapkan di APBN kita tahun 2022 sehingga memang target pencapaian ekonomi kita tahun 2022 bisa semuanya tercapai 5 hingga 5,5% dengan kemudian tingkat kemiskinan yang bisa ditekan, rasio Gini ketimpangan juga bisa ditekan. Terima kasih para narasumber, Pak Justinus Prastowo, staf khusus Kementerian Keuangan, dan juga Mas Bima Yudhistira, Direktur dari Salio sudah bergabung bersama kami, dan demikian CNN Indonesia Breaking News. Saya Aldi Hawari, sampai jumpa.